Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang uji root test, uji kointegrasi untuk mengolah data dengan ECM. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Mutiara Agis dengan NIM akhir 111, Najwa dengan NIM akhir 112, Naufal Arifandi dengan NIM akhir 113, Raden Dina dengan NIM akhir 142, dan Reva Ratna dengan NIM akhir 143. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu ECM atau Error Correction Model. Error correction model atau model koreksi kesalahan ini merupakan analisis data tim series yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan yang sering disebut dengan kointegrasi. Nah, metode ECM ini digunakan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek, variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan atau hubungan ekonomi jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan penerapan error correction model. Yang pertama itu aja uji root test. Tujuannya itu sendiri untuk mengetahui apakah data runtun waktu atau time series itu stasioner atau tidak. ECM sendiri hanya bisa diterapkan jika data memiliki stasioneritas pada tingkat tertentu. Umumnya itu satu, yaitu stasioner setelah diferensial satu kali. Nah, yang kedua itu ada uji kointegrasi. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang antar variabel yang tidak stasioner. Meski data tidak stasioner di level, bisa jadi ada hubungan jangka panjang di antara mereka. Nah, ini yang disebut kointegrasi. Yang ketiga itu ada error correction terms, atau yang disebut juga estimasi jangka panjang. Tujuannya untuk memperoleh persamaan jangka panjang antar variabel yang berkointegrasi. Error correction times ini mencerminkan penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang yang akan diperbaiki pada jangka pendek oleh error correction model. Nah, yang terakhir itu ada error correction model estimasi jangka pendek. Tujuannya untuk mengukur hubungan jangka pendek antar variabel sekaligus memperbaiki ketidakseimbangan dari jangka panjang. Error correction model menggabungkan dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang dalam satu model. Baik, selanjutnya kita akan membahas uji stasioner. Uji stasioner sendiri adalah uji untuk melihat ada tidaknya masalah dari suatu data untuk regresi. Jika suatu data dikatakan tidak stasioner, artinya terdapat masalah autokorelasi ataupun heteroskedasitas dan akan menghasilkan suatu model yang sering dikenal dengan regresi lancung. Bisa dilihat di sebelah kanan ini merupakan contoh grafik stasioner. Selanjutnya ke data. Nah, isi data kita itu terdiri dari GDP, FDI, Secondary Education, Tertiary Education, dan ekspor dari tahun 1990 sampai 2015. Data ini kita ambil dari World Development Index atau yang disebut juga WDI di situs Bank Dunia. Nanti di next slide yang akan dijelaskan data tersebut menggunakan aplikasi eViews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naufal Arifandi Ananda dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan eViews. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendapatkan data untuk dimasukkan ke eViews-nya dari kelompok kami, kelompok 2. Di sini saya mengambil dari tahun 1990 sampai tahun 2015. Langkah selanjutnya, kita akan membuka aplikasi eViews-nya. Di sini kita silang saja, lalu pilih file, kita pilih new, work file. Di sini kalian masukin saja itu dari data
yang sudah kerjakan dari masing-masing kelompok kalian. Di sini saya akan mengambil tahun 1990 sampai 2015. Ini untuk keyword WF ya, kita taruh di sini ekonometrika CM. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita buka Quick, lalu kita buka empty group atau edit series. Selanjutnya masuk ke Excel lagi untuk mengcopy data tersebut. Copy, kita masuk kembali ke Views, lalu kita paste. Di sini kita ubah dulu. Yang pertama itu di sini GDP. Atau GDP. Ini FDI. Ini secondary education. Ini tidak usah di space ya guys. Di sini juga sama, tidak usah diberi space. Dan yang terakhir itu ekspor. Ini kita delete saja. Ini kita langkah selanjutnya masuk ke unit uji root test. Yang pertama itu ada GDP, yang kedua itu ada FDI atau FDI. Yang ketiga itu secondary education. Yang keempat tertiary education, dan yang terakhir ada ekspor. Kita mulai dari GDP, kita open. Ini data yang sudah kita paste tadi. Langkah selanjutnya adalah klik view, lalu unit root test. Pakainya augmented di key folder atau ADF. Masih di level, ininya juga sama, automatic, ini intercept, lalu kita oke. Nah, ini hasil dari GDP-nya. Nah, ini karena hasil dari unit root test-nya ini tes statistiknya
ini hasilnya minus atau negatif, nah, probability-nya itu di bawah 0,5, maka data ini sudah stasioner atau sudah detail. Selanjutnya kita lihat untuk grafiknya. Klik view lalu graph atau grafik. Lalu kita klik basic type, icon simbol, oke. Nah, ini untuk grafiknya. Ini grafik dari GDP, menunjukkan bahwa GDP ini sudah stasioner. Selanjutnya adalah FDI. Seperti yang GDP tadi, kita klik open. Ini untuk hasil datanya, data dari FDI itu. Sama seperti GDP tadi, klik view, lalu unit root test. Masih sama untuk setelannya. Di sini masih pakai ADF atau augmented decoupler. Ini masih di level automatic intercept. Lalu klik OK. Ini untuk hasil data dari FDI tersebut atau hasil unit root testnya. Nah, di sini tes statistiknya sudah dapat hasilnya negatif. Tetapi di sini untuk probability-nya di angka 0, di atas angka 0,5. Berarti di sini bisa dikatakan FDI ini belum stasioner. Lalu bagaimana caranya untuk ini probability dari FDI ini stasioner? Kita klik view, kita kembali lagi ke unit root test. Nah, yang tadinya di setelannya itu ADF, ini automatic, ini intercept. Nah, untuk levelnya ini kita ubah atau kita tingkatkan menjadi suggested difference. Lalu kita OK. Dan hasil probability-nya itu di bawah 0,5. Yang artinya FDI-nya ini itu sudah stasioner. Untuk melihat grafiknya itu kita klik quick, lalu ke seri statistik, lalu kita pilih unit root test. Nah, kenapa pakai series name ini? Karena series name ini untuk menunjukkan grafik dari FDI itu sudah stasioner atau belum, atau tidak. Lalu di sini untuk memasukkan series name-nya, kita bisa lihat di sebelah null hipotesis ini.
Di sini kita ambil 4 angka saja, 4 huruf saja, maaf. D F D I. Lalu kita klik OK. Yang tadinya FDI-nya itu setelannya seperti ini, ADF, ini automatic, ini intercept. Nah, lalu untuk bagian test for unitnya ini, yang tadinya 1ST itu kita turunkan menjadi level. Lalu kita OK. Ini adalah tes statistik dari FDI-nya itu masih stasioner sama seperti tadi, probability-nya di bawah 0,5. Nah, lalu kita baru bisa melihat grafiknya. Caranya klik view, lalu graph. Ini masih sama seperti GDP, basic type, line and symbol. Kita klik OK. Dan ini grafiknya. Grafik dari stasioner tes unit truth test dari FDI tersebut. Ini grafiknya. Nah, ini untuk yang stasioner ya. Kalau untuk yang tidak stasioner itu, kita bisa lihat di sini. Kita klik view, kita klik ke. Ini masih sama, oke. Nah, ini perbedaan dari kedua FDI tersebut. Yang stasioner dan tidak stasioner. Ini untuk grafiknya. Sudah. Selanjutnya kita silang-silang aja. Lalu masuk ke bagian secondary education. Kita sama seperti tadi, klik open, klik view, unit truth test masih tetap sama, standar. Ini masih tetap sama, ADF, automatic, level, intercept. Kita klik OK. Nah, di sini tes statistik dari secondary education ini sudah dapat hasilnya. Ini beda seperti FDI dengan GDP, yang dimana kalau GDP dan FDI itu mendapatkan hasil negatif untuk tes statistiknya, dan kalau secondary education ini mendapatkan hasil positif, dan probability-nya itu jauh di atas 0,5. Nah, ini belum lolos dari ADF-nya itu tersendiri. Caranya gimana untuk mengubahnya? Kita balik lagi ke unit truth test. Lalu yang bagian level ini kita naikkan kembali untuk menjadi 1ST difference. Kita klik OK. Nah, jadi untuk bagian secondary education ini, yang sebelumnya mendapatkan hasil positif pada bagian tes statistik berubah menjadi negatif. Dan untuk probability-nya dari secondary education ini, yang tadinya jauh di atas 0,5 menjadi di bawah 0,5, yang artinya secondary education ini sudah stasioner. Lalu kita lihat bagian grafiknya. Sama seperti FDI, kita klik quick, kita klik seri statistik, unit truth test,
Lalu di sini series name-nya kita masukkan saja sama seperti FDI tadi. Di sebelah kanan null hipotesis kita masukkan saja T secondary education. Kita klik OK. Lalu di sini untuk setelannya itu di sini masih sama, ADF, ini automatic, ini juga intercept, dan ininya juga masih sama, satu SD difference. Nah, tadi sebelumnya itu yang di bagian secondary education itu untuk yang sebelumnya satu SD difference kita turunkan menjadi ke level. Kita klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Hasilnya masih sama. Untuk tes statistiknya di sini mendapatkan hasil min, minus atau negatif. Di sini juga sama, masih mendapatkan hasil minus atau negatif. Probability-nya juga sama, di bawah 0,5, ini juga sama 0,5. Nah, kita bandingkan grafik ya. Ini untuk yang bagian setelan yang satu SD difference, ini untuk grafiknya. Dan kalau ini bagian grafik yang sudah diubah atau diturunkan menjadi level. Ini perbedaan dari grafiknya. Dapat kita simpulkan di bagian secondary education ini terdapat dua grafik atau persamaan dua grafik yang sudah stasioner. Ini untuk kedua grafiknya. Sudah, lalu kita silang atau kita cancel. Lalu kita masuk ke bagian tertiary education. Kita open sama seperti tadi. Seperti tadi kita klik view, unit root test, dan dari unit root test. Ininya untuk bagian settingannya itu tidak usah dinaikkan ke satu SD difference, masih sama seperti GDP atau FDI atau sebagainya. ADF, automatic, level, intercept, kita klik OK. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk bagian tertiary education-nya tersebut. Di sini kita mendapatkan tes statistik yaitu di angka positif. Dan ini untuk probability-nya jauh di atas 0,5. Sama seperti secondary education. Jauh di atas 0,5. Caranya bagaimana? Untuk itu sebelumnya kita masuk ke bagian view grafik. Ini masih sama, setelahnya kita klik OK. Nah, ini hasil grafiknya. Kita kembali lagi ke bagian unit root test. Nah,
sebelumnya itu berada di level tes unitnya. Ini masih sama, ADF, automatic, intercept. Nah, lalu di bagian ini yang tadinya level itu kita naikkan ke 1 ST difference. Klik OK. Nah, di sini kita simpulkan bahwa tertiary education ini sudah mendapatkan hasil minus atau negatif dari tes statistiknya tersebut. Dan untuk probability-nya juga itu mendapatkan di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat untuk grafiknya. Kita masuk ke quick series statistik unit truth test. Kita masukkan series name-nya sama seperti secondary education dan FDI atau semacamnya. Nah, ini untuk settingannya tetap sama. Ini masih di ADF, ini automatic, ini intercept, dan ini 1ST difference. Nah, untuk tes unitnya ini kita turunkan kembali menjadi level. Nah, ini untuk bagian probability dan tes statistiknya itu sama ya. Ini mendapatkan minus 4 sekian, ini juga minus atau negatif 4 sekian. Ini untuk probability juga di bawah 0,5 sama. Nah, di sini kita lihat untuk bagian grafik ya. Ini untuk grafik yang pertama, yang tes unitnya itu satu ST difference. Nah, kalau ini yang level. Terlihat berbeda dari dua grafik tersebut. Kalau yang ini dia grafiknya naik turun. Kalau ini dia naik saja. Itu perbedaan dari kedua tertiary education tersebut untuk grafik ya. Udah, kita simak saja. Lalu masuk ke yang terakhir, itu ada export. Kita open saja. Masih sama, itu bagian view, unit root test. Ini masih sama, tidak ada yang diubah, ADF, automatic, intercept, level. Kita klik OK. Nah, di sini sudah dapat bagian tes statistik dan probability dari ekspor tersebut. Di sini kita lihat bahwa ini tes statistiknya min atau negatif 6,6 sekian, dan untuk probability-nya juga 0,0000. Lalu kita selanjutnya melihat bagian grafik ya. Grafiknya sudah stasioner, tidak cenderung meningkat, tidak juga cenderung menurun. Stabil ya, stasioner.
Di sini kita urutkan dari unit root testnya. Di sini Y1-nya ini ada GDP, lalu X1-nya ini ada FDI, X2-nya itu secondary education, X3-nya itu tertiary secondary education, lalu yang terakhir ekspor. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada normalitas, yang kedua linearitas, yang ketiga multikolonialitas, yang keempat heteroskedasitas, yang kelima adalah autokorelasi. Kita lanjut ke normalitas. Uji normalitas itu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau data variabel. Uji normalitas itu berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Yang kedua, kita lanjut ke linearitas, yaitu sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan perubahan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi dan regresi linear. Selanjutnya ada multikolonialitas. Nah, multikolonialitas itu adalah adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam model regresi untuk menguji ada atau tidaknya multikolonialitas ini pada model. Jadi pada model ini menggunakan metode parsial antar variabel independen. Lalu ada rule of thumb dari metode ini adalah jika koefisien korelasinya cukup tinggi di atas 0,85, maka duga ada multikolonialitas. Nah, dalam model sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah, maka duga model itu tidak mengandung unsur multikolonialitas. Nah, selanjutnya ini ada heteroskedasitas. Heteroskedasitas itu merupakan masalah regresi yang faktor gangguan itu tidak memiliki varian yang sama atau variannya ini tidak konstan. Nah, hal ini akan memunculkan berbagai permasalahan, yaitu penaksiran OLS yang biasa. Varian dan koefisien OLS akan salah. Dan yang terakhir ini ada autokorelasi. Autokorelasi itu adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model ini. Jadi dapat menggunakan uji long range multiplier atau LM. Nah, prosedur pengujian LM ini adalah jika OBS R² itu lebih kecil dari nilai tabel, maka model itu dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Nah, selain itu dari nilai probabilitas Ch² atau 0, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai yang dipilih, maka berarti tidak ada masalah autokorelasi. Sekian pembahasan mengenai materi error correction model dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.